Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan mengkaji kitab tafsir, dan malam ini kita masuk pada surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Masad itu adalah sabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, celaka. Yada abi lahabi wa tabb, kedua tangan Abu Lahab, wa tabb, dan benar-benar celaka. Ma'auna, tidaklah berguna, anhu, dari Abu Lahab, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan usahanya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla, ia Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, dan akan masuk neraka yang menyala-nyala juga istrinya, hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya, hablum mim masad, tali dari sabut. Ini terjemah dari surah Al-Masad. Sekarang kita baca tafsirnya.
Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Salam haddatsana Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Badha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Al-Badha. Fasaida al-jabal. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam naik gunung atau bukit. Fanada. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam di atas bukit itu berseru, ya sobahah. Ini adalah kata-kata yang biasa dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk mengundang seluruh penduduk Makkah. Naik di atas bukit tujuannya agar suaranya bisa terjangkau lebih jauh daripada hanya sekedar berada di bawah bukit. Nabi alaihi salatu wasallam naik ke bukit, dan ini sesudah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi alaihi salatu wasallam menjadi rasul, dan Allah Ta'ala perintahkan untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'anzir asiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, keluarga-keluargamu yang dekat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya, qum fa'anzir, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Di saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam, mendakwahkan at-tauhid secara sembunyi-sembunyi. Awal itu dari orang-orangnya, kepada istrinya, kepada orang-orang dekat, kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang nampak kebaikannya. Kemudian itu pun juga diterima oleh mereka, termasuk yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, dan juga sesudah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Namun di situ secara sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam sesudah mendapatkan perintah fa'anzir asiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat, keluarga-keluarga dekat. Nabi alaihi salatu wasallam naik bukit. Waktu itu yang pertama naik bukit Safa, kemudian mengatakan ya sobahah. Fajtamaat ilaihi Quraisyun, lalu orang-orang Quraisy mereka berkumpul menuju kepada Nabi alaihi salatu wasallam.
Faqal, lalu Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan maksud kepada mereka orang-orang Quraisy. Ara'aitum in haddathtukum annal adwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Bagaimana pendapat kalian jika aku berbicara kepada kalian sesungguhnya musuh akan menyerang kalian di waktu pagi atau akan menyerang kalian di waktu sore? Apakah kalian itu membenarkan kabarku? Apakah kalian itu percaya terhadap kabarku? Mereka memberikan jawaban na'am, ya. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zainallahu yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sejak kecil adalah orang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sejak kecil adalah orang yang amanah, tidak berkhianat. Nabi alaihi salatu wasallam dikenal sejak kecil tentang kecerdasannya. Nabi alaihi salatu wasallam pun dikenal sejak kecil menjadi orang yang mahir di dalam menyampaikan kabar berita atau tentang sesuatu. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Dan memang memiliki sifat-sifat yang istimewa yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain, hingga tumbuh dewasa sampai menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi mulai kecil hingga usia 40 tahun menjadi orang nomor 1 yang ada di Quraisy. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua merasa senang, semua merasa puas dengan adanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendakwahkan at-tauhid kepada kerabat-kerabat dekat Nabi alaihi salatu wasallam, pertama kali yang Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan pertanyaan, apakah mereka itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata jawabannya na'am, iya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian sesungguhnya musuh di waktu pagi menyerang kalian atau di waktu sore menyerang kalian, apakah kalian membenarkan aku? Jawabannya iya. Menunjukkan bahwa mereka itu masih meyakini kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendustakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Allah taala kabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu enggak mendustakan. Akan tetapi orang-orang zalim itu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini ketika memiliki akhlak-akhlak yang baik, dikenal kejujuran kita, dikenal amanah kita, dikenal kebaikan-kebaikan kita buat masyarakat yang ada di sekitar kita, mereka semuanya percaya kepada kita.
selalu membenarkan apa yang kita kabarkan. Tapi di saat-saat kita ini menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang zalim, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mau menerima. Bukan mendustakan kita. Nyatanya apa? Ketika mungkin kita ada hubungan jual beli atau mereka menitipkan suatu barang kepada kita, mereka percaya saja. Namun ketika kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menolak. Jadi bukan mendustakan kepada kita, tetapi mereka itu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal apa yang dialami oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah mereka memberikan jawaban, iya, kami masih membenarkan kepada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian, di depanku ada siksaan yang berat. Apa yang dimaksudkan? Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu tenggelam di dalam kesyirikan, yang apabila mereka itu tidak meninggalkan kesyirikan, tetap berada di atas kesyirikan dan kekafiran, tidak mau kembali kepada ajaran at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang berat. Ketika mendengar hal itu, faqala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, alihada jama'atana, apakah untuk ini kau mengumpulkan kami? Tabban lak, celaka kamu wahai Muhammad. Fa'anzalallah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar Abu Lahab celaka. Ila akhiriha, hingga akhir surah Al-Masad. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan faqama yang fudu yadaihi wa huwa yaqulu taban laka sairal yaum ali hadza jama'atana. Ini di dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu Abu Lahab yang ikut hadir di bukit yang Nabi alaihi salatu wasalam berseru di atas bukit. Abu Lahab selesai mendengar seruan Nabi alaihi salatu wasalam, itu berdiri mengibaskan kedua tangannya dan berkata, celaka kamu wahai Muhammad di seluruh hari ini. Alihada jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Fa'anzalallah, lalu Allah Ta'ala turunkan tabat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar Abu Lahab celaka. Al-awwal du'aun alaihi, yang pertama itu adalah doa keburukan kepada Abu Lahab. Di dalam firman Allah Ta'ala, tabat yada abi lahab, ini isinya adalah doa. Semoga kedua tangan Abu Lahab itu celaka.
Dan yang kedua adalah khabarun anhu, kabar tentang Abu Lahab, wa tab, dan Abu Lahab benar-benar celaka. Yang pertama adalah doa celaka buat Abu Lahab, yang kedua pengkhabaran bahwa Abu Lahab itu benar-benar celaka. Siapa Abu Lahab? Fa Abu Lahabin hadza huwa ahadu amami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini adalah salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pamannya. Yang Abu Lahab ini orang pertama yang menunjukkan kegembiraan ketika lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu langsung memerdekakan budak perempuannya, lalu disuruh menyusui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Sangat bergembira, sangat senang lahirnya keponakan yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu senang mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga usia 40 tahun. Baru Abu Lahab itu membenci, memusuhi kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika Allah angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan rasul. Ketika mendakwahkan tauhid. Ketika mendakwahkan tauhid. Wasmuhu Abdul Uzza Ibnu Abdul Muttalib. Namanya adalah Abdul Uzza Ibnu Abdul Muttalib. Wa kunyatuhu Abu Utaibah. Dan julukannya, kunyahnya adalah Abu Utaibah. Wa innama sumiya Abalah bin isyraqi wajhihi. Dan hanyalah disebut Abalahab, disebut Abalahab karena bersinar wajahnya. Jadi Abu Lahab itu orangnya ganteng, wajahnya nampak cerah bersinar. Itu Abu Lahab. Makanya itu disebut dengan Aba Lahab. Itu Abu Lahab. Wa kana katsirul adhiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal baghdh lahu wal izdira'i bihi wa tanakkusi lahu walidinihi. Perhatikan di sini. Abu Lahab adalah orang yang banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan at-tauhid. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Maka kita ini kalau mungkin hidup di tengah-tengah masyarakat yang melakukan perbuatan kesyirikan, lalu kita mendakwahkan at-tauhid dan mengajak mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan. Orang yang asal mulanya senang dengan kita, orang yang asal mulanya itu sangat percaya terhadap kita, itu pun juga akan memusuhi kepada kita kalau orang itu nggak mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena harus meninggalkan kesyirikan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, bahkan itu diwarisi dari nenek moyang sebelumnya. Ini kalau orang itu mendakwahkan tauhid di tengah-tengah ahlu syirki. Salah satu di antara contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian juga Nabi Yusuf,
dan juga Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang sebelumnya, ketika mereka mendakwahkan at-tauhid, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan, agar mereka meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimusuhi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah kaumnya adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling disukai oleh masyarakatnya. Walaupun toh demikian, ternyata ketika mendakwahkan at-tauhid, menyampaikan suatu ajaran yang berseberangan dengan apa yang mereka lakukan, langsung saja itu dibenci, dimusuhi, dan juga mereka berusaha untuk mencaci dan juga mencela, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami yang seperti itu. Di sini Abu Lahab banyak menyakiti Nabi alaihi salatu wasalam, banyak membenci Nabi alaihi salatu wasalam, banyak menghina Nabi alaihi salatu wasalam, mencela Nabi alaihi salatu wasalam dan agamanya. Itu Abu Lahab. Makanya jangan kita kaget kalau kita mendakwahkan at-tauhid, lalu ada orang-orang yang berkata-kata kepada kita dengan perkataan-perkataan berupa cacian dan celaan dan tuduhan-tuduhan dusta. Itu merupakan sunnatullah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atawa saubihi balhum qaumun tawun, seperti disebutkan di dalam surah Az-Zariyat. Apakah mereka itu saling wasiat mewasiatkan dengan perkataan tuduhan berupa tuduhan dusta, tuduhan tukang sihir, tuduhan bahwa dia itu orang gila, atau tuduhan-tuduhan yang lain? Karena memang tidaklah dari seorang rasul pun yang Allah Ta'ala utus di tengah-tengah kaumnya, kecuali kaumnya itu akan mengatakan sahirun au majnun. Ini sebagian perkataannya, dan masih banyak celaan-celaan, cacian-cacian yang lainnya. Padahal itu tidak saling wasiat mewasiatkan antara kaum yang dahulu kepada kaum sesudahnya, generasi sesudahnya, generasi sesudahnya. Enggak ada wasiat mewasiatkan, saling mewasiatkan, itu tidak ada. Tapi nyatanya kaum yang melampaui batas, tidak mau menerima dakwah ar-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, itu mesti mengatakan seperti itu. Contoh Abu Lahab di hadapan ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad hadatsana Ibrahim bin Abi al-Abbas hadatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinad an abihi qala akhbarani rajulun yuqalu lahu Rabi'ah ibnu Abbad min Bani Dil. Di sini disebutkan telah mengkabarkan kepadaku seorang lelaki yang diberi nama Rabi'ah bin Abbad dari Bani Dil. Ini kata Abdurrahman bin Zinad dari bapaknya, yaitu Abi Zinad. Wa kana jahiliyan fa aslama, adalah Rabi'ah ibnu Abbad dari Bani Dil
ketika terjadi peristiwa Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan at-tauhid, kemudian selalu dihalang-halangi oleh Abu Lahab. Pada saat itu Rabi'ah ibnu Abbad ini masih jahiliyah, belum masuk Islam. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Rabi'ah bercerita begini, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyati fi suqi dzil majazi wa huwa yaqul. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah di pasar Dzil Majaz. Beliau berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Perhatikan di sini. Nabi alaihi salatu wasallam berseru, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Suruh mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang Arab faham betul dengan kalimah la ilaha illallah. Ini faham. Kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah. Apakah itu berupa batu, apakah itu berupa kayu, apakah berupa kubur-kubur orang soleh atau malaikat atau jin, semuanya harus ditinggalkan. Ini konsekuensinya. Makanya mereka ketika Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada mereka mengucapkan la ilaha illallah, sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka faham sehingga mereka itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Itu disebutkan begitu. Dan apabila diperintahkan, mereka diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka nolak. Dengan sombongnya mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka mengatakan, apakah kita ini meninggalkan sesembahan kami karena penyair yang gila? Perhatikan di situ. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah, mereka mau mengucapkan, berarti konsekuensinya meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah. Makanya mereka tidak mau mengucapkannya. Ketika mereka itu lebih mempertahankan kesyirikan, kekafiran yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka nggak mau mengucapkan. Ini keadaan orang-orang musyrikin di masa Rasul Muhammad SAW berdakwah. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang ada di negeri-negeri luar Arab, yang mereka tidak memahami makna dan hakikat la ilaha illallah? Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, ya mau-mau saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin tetap dilakukan, tetap diikuti. Kenapa? Karena nggak paham.
Mau mengucapkan karena tidak paham. Mau mengucapkan karena mereka itu mengucapkannya, dianggapnya bahwa orang itu masuk Islam cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, padahal ada konsekuensinya yang harus dilaksanakan. Yaitu meninggalkan segala yang disembah selain Allah dan meyakini bahwa seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu enggak memiliki hak, dan peribadatan terhadap selain Allah itu adalah batil. Ini harus ada. Dan meyakini sesungguhnya satu-satunya yang memiliki hak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya biasanya minta perlindungan, keselamatan kepada jin ditinggalkan. Minta lancarnya di dalam bercocok tanam kepada jin ditinggalkan. Minta penjagaan kepada para jin ditinggalkan. Ngalap berkah kepada orang soleh pun akan ditinggalkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwa umatnya, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah masuk di dalam Islam, ada sebagian yang mengikuti ritual-ritual orang-orang musyrikin. Bahkan ada mereka itu menyembah berhala, seperti yang Nabi SAW kabarkan, la tabusa hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan. Tidaklah terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, ikut-ikutan ritualnya orang-orang musyrikin, hingga beberapa kabilah dari umatku itu menyembah berhala-berhala. Dan berhala itu macam-macam. Bisa jadi malaikat, bisa jadi yang dijadikan berhala itu malaikat, bisa jadi yang dijadikan berhala itu jin, bisa jadi yang dijadikan berhala itu para nabi, bisa jadi yang dijadikan berhala itu orang-orang saleh, bisa jadi yang dijadikan berhala itu adalah kayu, batu, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian di antara tanda dekatnya hari kiamat, bahwa ada orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikuti ritualnya orang-orang musyrikin. Bahkan beberapa kabilah dari umat Nabi Muhammad SAW yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu menyembah berhala-berhala, tapi mereka tetap mengatakan saya adalah muslim. Di masa Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebagian menerima, mengucapkan 2 kalimat syahadah, sebagian itu menolak, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang telah kita baca. Wan nasu mujtami'una alaihi wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi ahwala dzu ghadiraini. Sedangkan manusia pada saat itu sama berkumpul menghadap kepada Nabi SAW, dan di belakang Nabi SAW itu ada seorang lelaki yang ganteng. Lelaki yang ganteng, ya, matanya itu ya pelilak-pelilik.
yang memiliki dua pengkhianatan. Yaqul, dia berkata begini, innahu sabiun kadzib. Sesungguhnya dia itu orang yang aneh lagi dusta. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu setiap kali Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah ke suatu tempat, di pasar atau di bukit atau mungkin di tempat yang lain, Abu Lahab tahu selalu mengikuti di belakangnya. Nabi alaihi salatu wasallam itu menyampaikan dakwahnya, kemudian Abu Lahab ngentai sesudah Nabi alaihi salatu wasallam itu berbicara. Itu jelas menyakitkan. Sesudah disampaikan, kemudian ada orang yang di belakangnya mengatakan, orang aneh, dusta, nggak usah mengikuti dia. Wa yattabi'u haitsu dzahaba. Dia, orang yang ganteng tersebut, Abu Lahab, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam di mana Nabi alaihi salatu wasallam pergi kemana pun diikuti. Pasal tuan, lalu Rabi'ah bertanya ya tentang lelaki yang selalu mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehabis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, kemudian dia itu ngentai dengan mengatakan orang dusta, orang aneh. Qalu mereka memberikan jawaban, hadza amhu Abu Lahab. Ini adalah pamannya Abu Lahab, pamannya sendiri. Selalu ngentai dakwah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rawahu an Suraijin an ibni Abi Zinad an abihi fadzakara faqala Abu Zinad qultu li Rabi'ah. Abu Zinad berkata kepada Rabi'ah, kunta yauma id saghiran, apakah kamu pada waktu itu masih kecil? Pada waktu dakwah Nabi alaihi salatu wasallam selalu dihalang-halangi oleh Abu Lahab, apakah kamu wahai Rabi'ah pada waktu itu masih kecil? Qal, Rabi'ah berkata, la, tidak, waktu itu saya sudah dewasa. Wallahi inni yauma id la aqilu. Rabi'ah mengatakan, tidak, demi Allah, sesungguhnya aku pada waktu itu sudah berakal. Maksudnya sudah dewasa. Anni asfarul qarabah, aku adalah paling terkemukanya di antara kerabat-kerabat. Maksudnya Rabi'ah itu termasuk lelaki yang terkemuka, yang paling cerdas dibandingkan dengan kerabat-kerabatnya yang lainnya. Ini Rabi'ah, ingat betul pada waktu Nabi alaihi salatu wasallam dihalang-halangi dakwahnya oleh Abu Lahab. Demikian juga hingga saat sekarang ini. Kalau ada seorang yang mendakwahkan sebagaimana dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian banyak orang yang mengikuti dakwah tersebut, maka orang yang memiliki watak semisal Abu Lahab itu juga berusaha untuk menghalang-halanginya. Wa qala Muhammad bin Ishaq, haddatsani Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas qala
Sami'tu Rabi'ata bin Abbad Ad-Daili. Aku mendengar Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili. Yaqul, ia berkata, inni lama abi rajulin syabin anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku bersama bapaknya seorang lelaki yang muda. Aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'u qabail, mengikuti qabilah-qabilah. Wa wara'ahu, dan di belakangnya rajulun ahwala wadi'ul wajhi dzul jamati. Di belakang Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang lelaki yang ganteng. Yaqifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal qabilah. Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di hadapan qabilah itu. Fayaqul, lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwahnya, ya bani fulan, ini Rasulullah ilaikum, amurukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa an tusaddiquni wa tamna'uni hatta anfudha anillahi ma ba'athani bihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ini kepada qabilah yang didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Abu Lahab itu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam berada di belakangnya. Wahai bani fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku perintahkan kalian supaya kalian beribadahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu pun, dan supaya kalian itu membenarkanku dan memberikan pembelaan terhadapku hingga aku bisa melaksanakan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus aku membawanya. Ini pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam, memerintahkan agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu pun, dan membenarkan semua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dan memberikan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menunaikan kewajiban yang Allah taala bebankan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai mengucapkan yang seperti itu, wa idza faragha mimma qalatihi qala al-akhar bi qalbihi. Dan apabila Nabi alaihi salatu wasallam itu selesai dari perkataannya, ada orang yang lain yang ada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam itu berkata, yang isinya apa? Ngentai dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya bani fulan, hadza yuridu minkum ya antuslihu allata wal uzza. Wahai bani fulan, orang ini menginginkan dari kalian supaya kalian itu melepaskan Lata dan Uzza, meninggalkan Lata dan Uzza. Wa hulafa'akum minal jinni, dan juga sekutu-sekutu kalian dari jin, mim bani Malik ibni Uqaish, dari Bani Malik ibni Uqaish, ila ma jaa bihi minal bid'ah wad dhalal fala tasma'u lahu wa la tattabi'uhu. Perhatikan di sini. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan diri sebagai utusan Allah supaya itu dibenarkan dan diberikan pembelaan, ketika Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan agar beribadahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu pun, dan juga hingga Nabi alaihi salatu wasallam bisa menunaikan amanah yang Allah taala bebankan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, selesai mengatakannya, di belakangnya yaitu Abu Lahab itu mengatakan,
wahai Bani Fulan, orang ini menginginkan dari kalian supaya kalian itu melepaskan Lata dan Uzza, meninggalkan Lata dan Uzza, menanggalkan Lata dan Uzza, dan juga meninggalkan sekutu-sekutu kalian dari jin, dari Bani Malik ibni Uqais, hingga yang dia datang bersamanya, hingga yang dibawa oleh Nabi atau yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari hal yang baru. Perhatikan di sini. Abu Lahab menuduh Nabi alaihi salatu wasallam membawa bid'ah, hal yang baru. Abu Lahab menuduh dolalah, sesat. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah azanallahu iyyakum. Kalau kita ini benar-benar mendakwahkan sebagaimana apa yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang didakwahkan oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, maka tuduhan-tuduhan itu akan muncul, membawa bid'ah, membawa kesesatan dan lain sebagainya. Abu Lahab pun mengatakan fala tasma'u lahu, maka janganlah kalian mendengarkannya. Perhatikan di situ. Demikian juga saat sekarang ini. Kalau ada orang menyampaikan al-haq yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan fala tasma'u lahu, jangan kamu dengarkan. Wala tattabi'uhu, dan jangan kalian itu mengikutinya. Seperti halnya ada sebagian orang itu berpesan kepada muridnya, nanti kalau kamu itu belajar ke sana, ambil saja cuma ilmu bahasa, nggak usah kamu dengarkan dakwah-dakwah mereka. Dikhawatirkan kamu itu nanti ya akan ikut dakwah yang mereka sampaikan. Itu ada sebagian begitu. Kemudian ketika ada dakwah yang di situ memang dakwahnya itu murni, mengajak kepada at-tauhid dan juga mengajak kepada sunnah, itu pun juga diingatkan, hati-hati. Kamu nanti kalau mendengarkan katut, jangan ikuti dia. Lebih baik menghindar daripada kamu nanti itu menjadi orang yang sesat. Kamu jatuh di dalam kebid'ahan. Jatuh dalam kebid'ahan maksudnya apa? Ya bid'ah. Menuduh-nuduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Faqultu li abi, lalu aku berkata kepada bapakmu, kata Rabi'ah, man hadza, siapa orang ini? Qal, bapaknya Rabi'ah mengatakan, abuhu Abu Lahab, paman Nabi alaihi salatu wasallam, namanya Abu Lahab. Rawahu Ahmad aidan wa Tabrani bi hadzal lafzi, faqalu ta'ala tabbat yada Abi Lahab. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, ai khasira wa khaba wa dhalla amaluhu wa sa'yuhu. Semoga rugi dan juga benar-benar rugi dan sia-sia amalnya dan usahanya. Ini doa kalau disebutkan tabat yada Abi Lahab, semoga rugi, benar-benar rugi dan sia-sia amalannya dan usahanya. Wa tab ai wa qad tabba, tahaqququ khasaratihi wa halakihi, benar-benar
Abu Lahab itu celaka, tahaqqaqa khosaratahu wa halakan. Ia telah mewujudkan kerugiannya dan kerusakannya. Rugi, usahanya luar biasa. Membantu Nabi alaihi salatu wassalam sejak kecil, ia ikut serta membantu. Kegembiraan juga diwujudkan oleh Abu Lahab. Tapi seluruh usaha-usahanya yang dilakukan, kebaikan-kebaikannya, hingga Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan at-tauhid, seluruh usahanya, seluruh amal kebaikannya itu tidak berguna. Dia rugi, dia celaka, amalnya sia-sia, usahanya juga sia-sia, nggak ada gunanya. Wa qaulu ta'ala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna dari Abu Lahab hartanya dan yang ia usahakan. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, berkata Ibnu Abbas dan selainnya, wa ma kasab yakni waladuhu, dan tidaklah berguna anaknya. Wa ruya Aisyah wa Mujahid wa Atha wal Hasan wa bni Sirin mithlahu, semisalnya. Wa dzakara an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal imani qala Abu Lahab. Dan diceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwai kaumnya kepada iman, ngajak kaumnya supaya iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah taala dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Qala Abu Lahab, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adzabil alim bimali wa waladi. Kata Abu Lahab begini, jika ada perkataan anak saudaraku atau keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku nanti pada hari kiamat dari siksa yang menyakitkan dengan hartaku dan anakku. Ini kata Abu Lahab. Sesungguhnya Abu Lahab itu paham betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun karena kesombongannya, karena kuatnya kefanatikan terhadap agama nenek moyang, maka Abu Lahab itu menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga dia mengatakan, jika ada perkataan anak saudaraku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku nanti pada hari kiamat dari siksa yang menyakitkan dengan hartaku dan anakku. Wa anzalallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak berguna dari Abu Lahab hartanya dan anaknya. Ini sebagian penafsiran demikian. Karena sebagaimana disebutkan yaumala yang faumal wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat dari kesyirikan dan juga selamat dari berbagai bentuk kemaksiatan. Wa qalu ta'ala sayasla narun dzata lahab. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ai dzata lahbin, yang memiliki
api yang menyala-nyala. Wa syururin, dan memiliki keburukan-keburukan. Wa ikhraqin syadidin, dan membakar yang amat berat, pembakaran yang berat. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab nantinya masuk neraka, mendapatkan siksaan, masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka kalau kita katakan Abu Lahab adalah ahlun nar, itu kita harus memiliki keyakinan bahwa Abu Lahab itu penghuni neraka. Karena ada nas yang telah menunjukkan demikian. Demikian juga Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mereka semuanya adalah ahlun nar, termasuk Abu Talib min ahlin nar. Karena memang ada dalil yang menunjukkan demikian. Adapun orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, lalu orang itu melakukan amal-amal yang buruk, mungkin melakukan amal-amal kesyirikan, maka kita tidak bisa menvonis orang itu min ahli nar. Gak boleh seperti itu, kecuali telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama. Gak boleh kita mengatakan demikian, gak boleh. Wah, si fulan adalah ahli nar, gak boleh seperti itu. Namun kalau kita mengatakan sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka yang seperti ini kita diperbolehkan karena itu sifatnya adalah umum. Barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan orang itu masuk dalam surga. Tempatnya adalah di neraka, dan orang-orang musyrikin itu tidak memiliki para penolong. Jika kita mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, mereka itu di neraka jahanam kekal di dalamnya, maka yang seperti itu harus kita yakini, kita benarkan. Tapi kita tidak boleh menyebut si fulan orang itu adalah alunar, gak bisa, gak boleh kita katakan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan siapa orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, pasti dia masuk neraka kekal di dalamnya, silakan. Ini termasuk bagian kabar dari Allah Ta'ala bahwa Abu Lahab itu penghuni neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan juga istrinya akan masuk di dalam neraka yang apinya menyala-nyala, yang dia itu memiliki adat kebiasaan membantu kepada Abu Lahab. Apa itu? Hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Maksudnya yang membawa kayu bakar di situ ada beberapa penafsiran. Insya Allah ini kita kaji penafsirannya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, apa mungkin ada pertanyaan? Kami silahkan. Pripun wonten pitangketan apa mboten? Sudah bisa dipaham? Insya Allah. Akhir kematian Abu Lahab. Adapun akhir kematian Abu Lahab, ya keadaannya ya dia itu di atas kekafiran. Wallahu alam, sepertinya saya belum pernah membaca tentang akhir kematian Abu Lahab. Adapun pernyataan yang ada di dalam Al-Quran jelas dia itu mati dalam keadaan kafir. Kematiannya seperti apa, saya belum pernah membaca. Sudah. Kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita kaji.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.